Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Sapaan Gembala di GKI. Dimanapun kita berada, saya harap kita semua berada dalam kondisi yang baik. Kalaupun mungkin tidak, biarlah kita tetap boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Nya yang akan meneguhkan, menguatkan setiap kita. Saya mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-11 yang bagian B hingga ayat yang ke-13 gitu ya. Yang demikian bunyinya. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubung mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Ibu bapak saudara yang terkasih, teks ini menceritakan tentang Elia yang sedang takut mati. Kenapa takut mati? Karena nyawanya terancam. Setelah dia membunuh nabi-nabi Baal, dia mengalahkan nabi-nabi Baal, dia dikejar-kejar oleh Isabel, dikejar-kejar oleh utusan Raja Ahab gitu. Hingga dia berjalan jauh, kelelahan, kehabisan energi dan harapan. Lalu dia naik ke gunung Horeb, lalu kemudian masuk gua dan bersembunyi. Lalu Tuhan menjumpainya. Kemudian ada angin yang besar, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Kemudian ada gempa bumi yang dahsyat, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Kemudian datanglah api, tetapi juga tidak ada Tuhan dalam api itu. Setelah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Setelah kemudian Elia keluar dari gua itu, menyelubungi mukanya terlebih dahulu dengan kain, lalu mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia ternyata menemukan kehadiran Tuhan. Itu bukan dalam hal yang bombastis, yang spektakuler, yang luar biasa. Kalau bayangan kita Allah itu dahsyat, luar biasa, Allah itu maha kuasa begitu. Tentu gambaran angin besar, gempa bumi, lalu kemudian api yang besar itu akan lebih merepresentasikan tentang Allah yang luar biasa, yang dahsyat itu. Akan tetapi apa? Elia menemukan Tuhan di dalam hal yang sangat-sangat sederhana, yakni di dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Di dalam Alkitab King James Version, bunyi angin sepoi-sepoi basah ini juga diartikan sebagai small voice, hanya sekedar bisikan ataupun suara yang lirih gitu. Hal yang sederhana, di situ ada Tuhan dan Elia menemukannya. Saya jadi teringat ibu bapak saudara tentang cerita saya ketika mendengarkan simbah putri saya, nenek saya bercerita. Nenek saya di Boyolali, di desa itu hobinya bercerita. Dan dia pernah berkata begini, Le, samu barang iku kersane sing ngecat Lombok. Ya, sekali lagi. Le, samu barang iku kersane sing ngecat Lombok. Yang artinya kira-kira segala sesuatu itu terjadi atas kehendak yang mengecat cabai. Ya, Lombok cabai. Segala sesuatu itu terjadi karena kehendak sang pengecat atau sang pewarna cabai gitu. Saya waktu itu mikir, apa maksudnya sang pewarna cabai? Apa maksudnya sing ngecat Lombok? Lalu kemudian saya menemukan bahwa yang dimaksud oleh nenek saya adalah Tuhan. Segala sesuatu terjadi itu karena kehendak Tuhan. Marilah kita perhatikan bagaimana simbah saya, bagaimana nenek saya itu membahasakan siapa Tuhan, yakni sebagai sing ngecat Lombok ataupun yang mewarnai cabai. Sederhana kan? Sederhana. Tapi bayangkan, dari warna hijau tua
cabai yang masih muda, kemudian menuju ke warna hijau muda, lalu kemudian ke kuning, lalu kemudian ada coraknya oranye, lalu kemudian dari oranye menuju ke merah. Sebagai seorang manusia, mungkin mbah saya, nenek saya, dan mungkin orang-orang Jawa pada zaman dulu terkagum-kagum, ini kok cabai bisa sedemikian luar biasanya ya. Dari warnanya hijau, kuning ke oranye, oranye ke merah begitu. Siapa yang membuat ini kalau manusia memang tidak bisa? Di sanalah orang-orang mulai menyadari bahwa itu adalah karya Sang Pencipta, karya Sang Pemilik kehidupan. Berarti apa? Berarti nenek saya mengajarkan kepada saya, nenek saya meneladankan bahwa mengenali Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan dengan cara yang bombastis, spektakuler, tapi dengan cara yang sederhana. Melihat cabai, yang kita makan, kita buat sambal, di situ dia menemukan siapa Tuhan. Dan ini mengajak kepada setiap kita, apakah kita juga berhasil menemukan Tuhan dalam hal-hal sederhana? Sebagaimana Elia bisa menjumpai Tuhan, menemukan Tuhan dalam rupa angin sepoi-sepoi basah, dalam small voice itu tadi. Lalu kemudian ketika nenek saya mengajarkan bahwa Tuhan adalah sing ngecat lombok yang mewarnai cabai itu. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah masa pandemi ini segala sesuatu terjadi begitu terbatas dan sangat rutin sekali. Ibadah pun online dari rumah masing-masing. Ada yang mungkin sudah onsite tapi terbatas. Yang bekerja, yang belajar di rumah, segala sesuatu terjadi begitu rutin dan sangat terbatas. Dan undangan kita adalah apakah kita berhasil menemukan Tuhan di dalam hal-hal yang sederhana. Apakah kita berhasil mengenali Allah dalam wujud-wujud yang tidak luar biasa. Bukan dalam wujud yang dahsyat, tapi dalam wujud-wujud sederhana. Karena justru di sanalah kita semakin akan mempunyai kepekaan spiritualitas. Jika Elia saja bisa menemukan Tuhan dalam angin sepoi-sepoi basah. Jika nenek saya berhasil menemukan Tuhan ketika dia melihat, mungkin juga menanam cabai itu sendiri. Saya yakin kita pun mampu menemukan Tuhan di dalam segala proses kehidupan kita. Dan berbicara tentang proses, kembali ke saya ngecat lombok tadi ya. Ijo tua, ijo muda, kuning, oranye, ke merah. Bisa kita menanam lalu kemudian dari ijo tiba-tiba merah tua. Nggak bisa. Bukankah itu menunjukkan dari cabai saja, dari lombok saja, itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita, di luar kuasa kita. Sehingga jikalau ada saat ini yang mungkin sedang dalam masa-masa berat, dalam pergumulan yang berat, percayalah, sing ngecat lombok itu, yang mewarnai cabai itu, sedang berkarya di dalam kehidupan kita. Dan biarkanlah kita pada saat ini kembali diingatkan bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam rupa sederhana, dan Dia berkarya dalam setiap proses kehidupan kita. Selamat menemukan Tuhan dan selamat berproses bersama dengannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Elia boleh menunjukkan bagaimana dia boleh berjumpa, dia menemukanmu dalam angin sepoi-sepoi basah, atau dari seorang yang sudah lanjut usia, hamba-Mu boleh belajar bagaimana Engkau ditemukan di dalam sebuah cabai. Ya Tuhan, ajar kami menemukan-Mu di dalam setiap rutinitas kami, di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa yang mungkin membuat kami bosan dan mungkin jengah. Tetapi kami percaya Engkau pun berkarya di dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah pandemi. Dan untuk kami yang sedang dalam proses, jikalau Engkau yang mewarnai segala kehidupan kami, Engkaulah juga yang senantiasa akan menyertai kami dalam setiap proses kehidupan kami. Kuatkan dan mampukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menemukan Tuhan, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.